Halo, selamat datang kembali di channel YouTube pribadi saya. Nah, di sini video yang akan saya berikan adalah lanjutan materi yang sudah kita pelajarin dari pertemuan sebelumnya melalui Google Meet. Yang sudah kita pelajari kan sudah melakukan koneksi ke dalam database dan juga sudah bisa menampilkan kan gitu ya, menampilkan data ke dalam tabel HTML dari tabel mahasiswa. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya adalah di video ini saya akan ajarkan atau saya akan berikan tutorial bagaimana melakukan penambahan data baru melalui PHP ke dalam tabel mahasiswa yang sudah kita punya. Nah, di sini SAM control panel saya sudah start, lalu saya buka saja database yang saya punya melalui localhost/phpMyAdmin. Ya, seperti ini. Nah, di video ini saya pakai database yang di latihan 4 TIA ya. Nah, nanti sesuaikan dengan kelas kalian masing-masing ya. Nah, ini tabel saya di sini ada tabel 4 mahasiswa ya. Di sini sudah ada 3 data. Saya mau menambahkan data baru ke dalam database di tabel mahasiswa dari form yang ada di PHP nanti yang saya buat gitu ya. Nah, itu penjelasan di awal dulu. Saya pakai database latihan 4 ya. Sesuaikan dengan database yang kalian punya. Kalian buat namanya apa sesuai materi yang sudah saya berikan ya. Nah, kita langsung saja ke editornya. Nah, kalau kita lihat kan sebelum kita mulai ya, yang sudah kita kerjakan kan berarti localhost 4 TIA/database ya, baru /v mahasiswa ya. Nah, ini kan sudah ada data ya. Nah, saya mau tambahkan satu link di sini untuk melakukan tambah datanya. Berarti di file v mahasiswa.php saya tambahkan sebuah link di bawahnya ini di sini. Saya kasih nama linknya tambah ya. Lalu di sini saya arahkan hrefnya ke form tambah.php nantinya, ke file tambah.php. Nah, selanjutnya saya simpan ini, saya buat file baru. Lalu saya save di folder database di folder 4TIA, lalu ada folder database ya. Di sini saya simpan dengan nama tambah.php. Save. Udah. Langsung saya mau tuliskan di sini format HTML ya, format HTML5. Saya buat aja di sini title-nya tambah data. Ya. Nah, selanjutnya kita akan buat form masing-masing inputan untuk field yang ada ini. Name, nama, Jenkel, HP, dan alamat gitu ya. Kita akan buat text box-nya. Misalnya pakai text box juga boleh, pakai yang lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya buat dulu heading-nya. Tambah data mahasiswa misalnya judulnya. Udah, lalu saya buat tag form seperti biasa. Actionnya saya buat ke simpan.php. Nah, lalu metodenya saya buat post. Nah, di sini saya buat untuk inputan pertama yaitu name. Kan gini ya, saya kasih BR. Lalu saya kasih di sini inputan dengan type text ya, namanya txt name misalnya. Ini saya hapus, saya nggak perlu BR. Nah, ini terus saya lanjut untuk nama. Ini keterangannya nama. Yang ini txt, saya ganti jadi txt nama. Lalu selanjutnya untuk jenis kelamin. Nah, jenis kelamin udah. Di sini saya tidak pakai select, tapi saya tidak pakai input, tapi saya gunakan select. Jadi ada pilihannya ya. Oke, ini name-nya saya kasih kelamin misalnya ya. Di sini saya kasih option pilihannya laki-laki dan juga perempuan. Sini option perempuan. Oke, save. Lalu selanjutnya adalah untuk habis jenis kelamin ada HP dan alamat. Oke. Sini saya tuliskan handphone. Handphone
Lalu di sini saya kasih namanya txt HP gini ya. Lalu alamat satu lagi. Ini untuk alamat. Nah, terus di sini name-nya saya ganti txt alamat. Lalu saya buat sebuah tombol dengan tipe submit. Teksnya itu adalah simpan. Nah, kalau kita coba jalankan programnya, nah ini ada sebuah tombol, link ya, bukan tombol. Nah, saya klik tombol link tambah, nah muncul seperti ini ya. Nah, kita kasih BR aja biar rapi ya. Kita tambahin BR di setiap inputannya, biar agak ada jaraknya ya, biar nggak terlalu rapat. Di sini satu, di sini satu, di sini satu, di sini satu. Oke. Nah, biar seperti ini ya, biar ada jaraknya. Wah, ini di nama nggak perlu ada. Nama bukan di situ, di sini. Oke, dah. Udah, lalu selanjutnya adalah kita membuat actionnya. Action untuk simpan titik PHP-nya. Nah, saya tambah file baru. Saya save dengan nama simpan titik PHP. Udah. Lalu saya buka seperti ini. Nah, ingat, setiap ingin melakukan eksekusi query, kita harus lakukan koneksi dulu yang berasal dari file koneksi titik PHP. Maka di sini saya require koneksinya, koneksi titik PHP gitu ya. Oke, kalau sudah terhubung ke file koneksi, masing-masing text box dan juga combo box ini saya tampung name-nya, ya kan? Maka di sini variable name akan menampung $_post dari txt name. Sesuaikan namanya dengan name yang ada. Huruf besar kecilnya harus sesuai. Lalu ini nama string $_post txt nama, lalu kelamin string $_post dari kelamin tadi ya name-nya ya. Oke, baru ini HP string $_post dari txt HP. Baru yang terakhir adalah alamat string $_post txt alamat. Oke, masing-masing sudah ada ini titik komanya lupa. Masing-masing sudah ada variabel yang menampung dari inputan kita. Selanjutnya adalah kita jalankan eksekusi query untuk menyimpan data. Maka di sini saya buat variabel namanya query sama dengan MySQL. Ingat, fungsi untuk mengeksekusi query apa? MySQL _query, lalu panggil variabel yang bertugas melakukan koneksi, lalu masukkan query insert di sini. Nah, query untuk menambah data kan query insert ya. Maka di sini saya tuliskan insert kemana? Ke tabel mana? Insert into tabel mahasiswa. Nah, di sini kan kita mau masukkan datanya ke dalam masing-masing field yang ada di tabel mahasiswa. Ini kan semua field mau kita masukkan, berarti nggak perlu kita deklarasikan field apa aja yang mau dimasukkan datanya, kan gitu ya. Mau ditambahkan datanya. Maka di sini langsung saja spasi values, lalu field pertama apa? Name, ya kan? Nah, untuk name siapa yang menyimpan datanya? Variabel name. Maka di sini buat $name. Tutup. Nah, koma untuk field kedua. Seperti ini ya, di dalam kutip satu ya. Field kedua adalah nama yang berasal dari variabel nama. $nama gitu. Lalu selanjutnya adalah untuk jengkel kelamin, berarti si variabel kelamin. Nih, lalu selanjutnya untuk HP, variabel $HP. Lalu yang terakhir adalah alamat. Iya kan? Kan gitu ya. Lalu tutup kurung di sini. Ini tutup kurung untuk yang mana? Tutup kurung untuk yang di sini. Gitu ya. Save. Lalu kita masukkan kondisi aja di sini. If variable query, artinya jika variable query berhasil dieksekusi, if query bernilai true, maka kita arahkan ke sini gunakan perintah header untuk melakukan redirecting, pengarahan kembali. Kita arahkan kemana? Location ke file v_mahasiswa.php. Jadi fungsi header ini untuk melakukan redirecting ya. Kita akan arahkan ke lokasinya kemana? Ke file v_mahasiswa.php gitu ya. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini kan fieldnya ada sudah sesuai ya.
Kita masukkan di sini data terakhir 04, saya tambahin ya. 219510004. Misalnya saya buat Anita, jenis kelaminnya perempuan, handphonenya saya buat nomor acak saja. Ini saya buat lagi Medan misalnya. Lalu saya klik tombol simpan. Nah, Anita sudah nambah nih. Ini dia datanya kan. Nah, itu sudah muncul data yang kita input barusan. Kita tambah lagi, boleh kira-kira ya, boleh saja. Saya masukkan di sini lagi 219510005 misalnya. Misalnya namanya Pino. Laki-laki, handphone saya buat nomor acak saja. Saya masukkan nomor alamatnya, lalu simpan. Sudah masuk juga. Nah, itu dia ya. Jadi kita nggak perlu lagi input data ke dalam database PHP MyAdmin kita yang di sini. Jadi langsung interaksi kita melalui halaman PHP yang sudah kita sediakan. Nah, halaman PHP-nya kan yang ini tadi ya, untuk inputannya ya, yang berisikan file tambah titik PHP gitu ya. Nah, eksekusinya kemana? Actionnya ke simpan titik PHP. Ini dia ya. Kita require atau kita modularisasi, kita modulkan ke file koneksi titik PHP. Karena isi dari file koneksi titik PHP adalah berisikan konektivitas ya ke database dengan nama latihan 4 TIA. Nah, begitu ya. Lalu ini masing-masing variabelnya menampung data dari textbox dan yang lainnya gitu kan, sesuai name yang ada di sini. Gitu ya, ini name-nya, gitu ya. Nah, lalu kita lakukan eksekusi query dengan perintah mysqli query ya. Lalu panggil variabel dulu, variabel yang bertugas melakukan koneksi siapa. Nah, itu kita panggil, lalu koma, masukkan query insert dari sini sampai sini. Gitu ya. Lalu kalau sudah berhasil dieksekusi, lalu kita redirect dengan perintah header. Header ini untuk mengarahkan kita ke file yang lain ya, gitu ya. Ini dia. Oke, sampai situ saja untuk video hari ini yang membahas tentang bagaimana menambahkan data ke dalam tabel database kita menggunakan PHP ya. Jadi sumber datanya kita masukkan dari form ya. Itu saja, silahkan dipelajari di laptop masing-masing materi hari ini yang saya berikan dalam bentuk video. Nanti juga latihannya silahkan dikerjakan. Ya, latihan ini juga kan gitu ya. Dan sesuaikan nanti, improve lah, kalian improve sesuai dengan yang kalian inginkan fieldnya kan gitu ya. Nah, itu saja, silahkan dipelajari. Saya ucapkan terima kasih.